rumah, bangunan, dan apa yang kita planningkan untuk menghiasi rumah kita ataupun kebutuhan kita sehari-hari, kita planningkan gimana kita membeli, gimana kita butuh apa, kita butuh jasa ataupun bantu orang lain untuk membelinya. Nah, ini kita akan kita terapkan di dunia FPC, gimana kalau kita dunia FPC atau dunia proyek ataupun dunia kerja yang lainnya. Ya, mungkin untuk lebih detailnya nanti dijelaskan oleh Bapak Novianto. Ya, itu untuk pembukaan dari saya. Ya, untuk malam ini kita udah masuk ke session sharing atau sinergi yang ke-53. Ya, kita udah ada 53 sharing dengan banyak topik dari pemateri-materi yang membahas tentang masalah engineering dan sharing ilmu tentang ilmu keteknikan lainnya. Baiklah Pak, untuk membersihkan waktu saja, mungkin kepada Bapak Novianto bisa dimulai untuk session sharingnya malam ini. Kepada Bapak Novianto, disilakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya perkenalkan, nama saya Ahmad Novianto. Saya kebetulan sekarang senior contract engineer di salah satu geothermal power plant. Alhamdulillah di perusahaan ini saya sudah dari 2013. Saya sempat sebagai procurement spesialis di perusahaan tersebut, dan saya sekarang berada di posisi senior contract engineer. Oke, kita mulai saja untuk sharing session-nya. Jadi agenda kita akan saya bagi di beberapa. Yang pertama objektif sharing session ini, terus nanti akan kita mulai dengan definisi sama simple EPC itu seperti apa. Terus nanti kita juga akan membahas life cycle dari EPC itu berada di mana sih untuk beberapa project. Baru nanti kita akan mulai di procurement-nya sendiri. Life cycle-nya procurement ini ada di mana. Nah, di procurement life cycle ini ada di contracting strategi, pre-qualification, tender, evaluation, sampai award. Ini yang akan kita bahas utamanya di procurement life cycle. Mungkin karena ini masih introduction, saya anggap ini masih sebatas simple data aja bagaimana sih procurement untuk EPC ini. Jadi objektif dari meeting ini mungkin salah, sorry. Jadi saya harap kawan-kawan bisa mengerti basic dari procurement EPC kontrak ini, dan juga saya akan membahas sedikit basic EPC project itu seperti apa. Seperti itu sih. Oke, seperti yang tadi Pak Firman sudah jabarkan, simpelnya procurement itu adalah proses pengadaan barang dan jasa. Proses pengadaan barang dan jasa ini seperti yang kita tahu, kita tidak akan lepas dari sehari-hari. Sepertinya kita ketahui terkait dengan rantai makanan. Ini tuh proses pengadaan barang jasa itu sangat kental di dalam dunia proyek. Bagaimana sebuah perusahaan untuk mengadakan barang dan jasa itu melalui proses tender, melalui proses yang accountable, dan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang procurement itu sendiri. Jadi kita harus fair, kita dapat harga yang kompetitif, dan juga accountable sendiri dari sisi proyek. Karena kita tidak bisa serta-merta hanya membeli barang tanpa ada kontraknya, tanpa ada warrantinya, karena itu akan tidak baik sendiri untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Terus untuk EPC sendiri, kita sama tahu bahwa EPC itu berasal dari definisi engineering, ya, desain atau rekayasa. Terus procurement itu adalah pengadaan barang dan jasanya sendiri, dan yang terakhir konstruksinya. Jadi procurement of EPC project itu ya proses pengadaan barang dan jasa dalam EPC project.
objektifnya kenapa sih kita harus ada tender EPC atau pengadaan barang dan jasa EPC? Ya, biar dapat competitive price, harga yang sesuai dari sisi owner, harga yang terbaik berdasarkan kompetisi. Kompetisi mana? Ya, kita akan melakukan tender. Seperti itu. Pengadaannya apa ya? Pengadaannya kita melakukan tender. Kita bisa aja kita misalnya menunjuk salah satu perusahaan untuk melakukan untuk memberikan harga, tapi harga tersebut tidak akan kompetitif atau menurut kita mahal karena dia tidak punya pesaing yang lainnya. Itu salah satu kenapa tujuan diadakan tendernya itu adalah untuk mendapatkan competitive price, harga yang bersaing. Kita akan mencoba bernegosiasi dengan beberapa kontraktor yang mengajukan penawaran, dan pada saat itu mereka akan bersaing sama-sama untuk dievaluasi oleh si pemilik tersebut. Oke, simple EPC implementation di dalam kehidupan sehari-hari itu apa sih? Saya ngasih contoh aja, seperti kalau kita mau bangun rumah. Sebagai kita punya pemilik, itu kita punya konsep desain. Saya pengen punya rumah minimalis, 2 lantai dengan luas tanah segini, luas bangunan segini. Kita kasih ke kontraktor untuk melakukan detail desain sesuai dengan arahan kita, maunya seperti apa. Terus nanti kontraktor itu akan membeli material dan melakukan usaha jasanya untuk melakukan konstruksi rumah. Sampai akhirnya si pemilik mendapatkan rumah yang diinginkan dan kuncinya dikasih ke si pemilik tersebut. Itu simple EPC project atau pengadaan EPC project di kehidupan kita sehari-hari. Ini contoh simpelnya lah. Oke, karena saya berasal dari background-nya geothermal atau panas bumi, jadi di mana sih umumnya EPC tender atau EPC project itu atau pengadaan EPC itu berada di mana sih? Itu adalah berada di saat fase untuk pembangunan power plant. Mungkin ini adalah beberapa fase-fase, mulai dari studi kelayakan, mulai dari drilling, sampai akhirnya kita akan membangun power plant, dan akhirnya power plant tersebut akan menjalankan dari sisi operasinya selama mungkin 30 tahun ke depan, atau mungkin lebih dari 30 tahun. Seperti itu. Ini saya ngambil gambarnya dari sini, dari internet. Nah, ini contoh sekilas aja dari oil and gas, itu bahwa oil and gas ini untuk project life cycle untuk EPC project-nya di mana, yaitu di fase development. Seperti itu. Oke, lanjut aja. Ini saya akan coba ngasih staging-nya, tahapan-tahapan project EPC itu seperti apa sih dalam membentuk sampai mengkonstruk power plant itu. Bagaimana membangun proyek itu sendiri. Jadi semuanya itu berasal dari konseptual si proyek itu sendiri, konseptual si perusahaan itu sendiri. Dia akan mulainya dari feasibility study, estimasi resource ini seperti apa, terus nanti setelah udah dapat estimasi resource-nya, dia akan melakukan exploration drilling untuk memberikan kepastian lebih terkait dengan resource estimation yang sudah didahulukan sebelumnya. Terus nanti kita akan mulai early stage construction dan facility. Ini adalah untuk bagaimana kita membangun fasilitas awal untuk exploration drilling. Setelah semuanya ini kita lakukan, umumnya si perusahaan itu sudah mendapatkan resource confirmation, dan mereka akan mulai dengan FEED basic design engineering. Dan mereka juga akan sudah mulai menerapkan bagaimana contracting strateginya untuk kedepannya dalam membangun power plant ini. Studi keekonomiannya juga sama juga.
lanjut ke tender document preparation. Nah, di bawahnya ini ada pre-qualification, kita mulai tender EPC. Kalau untuk di proyek swasta dan beberapa proyek IPP yang ada di sini itu, kita nyari si perusahaan ini tuh nyari pembiayaan dari luar. Namanya kita nyarinya ke si peminjam atau si lender. Nah, nanti itu lender ini akan mengevaluasi proyek ini bagus nggak sih untuk didanai. Nah, itu istilahnya ada lender due diligence. Ketika lender due diligence untuk pembiayaannya sudah didapat atau pinjamannya sudah didapat, itu nanti akan kita award kontraknya, mulailah EPC plan ini dibuat untuk dikonstruk, sampai akhirnya selesai handover ke owner, dan mulailah operation and maintenance fasenya. Di sini juga ada beberapa, saya kasih penjabaran bahwa ada land acquisition, ada development drilling juga. Jadi ini yang warna biru ini adalah fase-fase tender atau pengadaan EPC yang nanti akan kita bicarakan lebih lanjut. Oke, sampai tahap ini ada yang mau ditanyakan nggak ya? Oke. Ya, itu ada pertanyaan dari apa? Bapak Suyatman itu, Pak. Biar saya bacain aja, Pak, Mas Oke. Novianto ya. Ya. Oke. Ya, izin bertanya, Pak. Oh, ini pernah dengar ada istilah OE, EE, dan harga kontrak. Bagaimana perbedaan ketiga tersebut dan berapa selisih maksimum di antara ketiganya? Wah, Terima kasih. Itu, Pak. Udah sampai tahap ini ya. Oke, sebelum maju ke sini, saya mungkin yang saya tahu istilah OE atau EE itu adalah seperti kita hampir sama. OE ini seperti saya tahu atau EE adalah owner estimate atau engineering estimate. Dua hal ini adalah bagaimana kita ketika mendevelop proyek di awal, kita akan melakukan estimasi proyek ini seperti apa, harganya seperti apa. Kalau di proyek saya, kita ada konsultan khusus, konsultan engineering khusus yang bertugas untuk melakukan assessment. Assessment ini dia lakukan berdasarkan proyek-proyek yang ada di Indonesia, berdasarkan proyek si pemilik ini sebelumnya juga. Nanti kita akan melakukan studi kelayakan finansial sampai akhirnya misalnya si proyek ini menurut estimasi kita harganya misalnya $100 juta dengan konsep kenapa? Karena kita melakukan benchmark atau perbandingan dengan proyek-proyek yang geothermal lainnya atau proyek owner sebelumnya. Nah, itu adalah owner estimate atau engineering estimate yang kita lakukan pada saat tahap awal atau pada saat contracting strategi atau pada saat tahap saya balik dulu bentar. Pada saat finansial model ini itu. Nah, pada saat nanti kita melakukan tender, kita akan mendapatkan harga proposal dari si peserta tender. Nah, ketika kita udah melakukan evaluasi, kita sudah melakukan negosiasi dan segala macam, pada akhirnya nanti ketika kontrak di award kita mendapatkan harga kontrak atau si kontrak price tersebut. Seperti itu sih lebih jelasnya. Mungkin untuk masalah selisih maksimum di antara ketiga-tiganya, umumnya nanti selama sepengetahuan saya itu nanti perbedaannya kalau dari sisi owner itu pengen bahwa si financial model itu atau yang kita sebut nanti budgetnya si project ini adalah di bawah si kontrak price ini adalah di bawah dari budget atau di bawah owner estimate itu. Ketika nanti harga kontrak atau harga penawaran project ini dari peserta tender itu lebih, nanti akan kita melakukan evaluasi sendiri terhadap
finansial model yang kita lihat, kita prepare sebelumnya. Kok kenapa sih harganya si peserta tender ini kemahalan dari budget yang kita punya. Nah, kita melakukan assessment dan mulai detail terhadap hal itu. Kita juga bisa melakukan klarifikasi dan segala macam. Untuk masalah maksimum dan minimum itu tidak ada ketentuan. Tapi yang pasti adalah ketika kita melakukan financial model, kita melakukan rujukan terhadap harga yang lain, harga-harga tersebut kita melakukan eskalasi atau penyesuaian terhadap tahun kita berjalan. Kayak misalnya saya punya harga kontrak itu tahun 2014, ya kita harus melakukan estimasi untuk mendapatkan owner engineer untuk pada saat ketika proyek ini mungkin akan berjalan di 2 tahun kemudiannya. Nah, seperti itulah contohnya, seperti itu. Mungkin bisa menjawab seperti itu ya. Itu aja, itu adalah proses yang akan kita lalui. Oke, kita lanjut aja ya. Ya Mas, nanti nanti ada sesi tanya jawab dan sendiri. Ini biar supaya biar nggak. Iya, nggak apa-apa. Ini aja, biar lebih acaranya biar nggak kosong Ya, aja. yang lain juga pada baru datang mungkin ya. Iya, ini saya ada tambahan dikit. Nanti di sesi tanya jawab nanti Mas nanti ada pertanyaan dari Mas Novianto ya tentang materi yang diberikan. Nanti ada merchandise menarik dari Sinergi kepada teman-teman semua yang bisa jawab ya Mas. Kalian nanti siap. si akhir aja. Ya mungkin. Oke. Ya silakan lanjut Mas Novianto. Oke, nah sekarang kita berada pada sesi EPC project itu secara skematik owner dan EPC kontraktor itu seperti apa sih? Nah, ini saya coba ngasih simple organization chart-nya. Ini ada owner dan di sini adalah EPC kontraktor. Mengapa kita melakukan pengadaan atau istilahnya EPC project ini, ya istilahnya si owner ini pengen ngalihin semua resiko, ngurusin engineering-nya, ngurusin procurement-nya, ngurusin construction-nya ke satu kontraktor, biar si owner-nya ini biar nggak pusing, istilahnya seperti itu. Dan si EPC kontraktor ini melakukan istilahnya project manajemennya semuanya terhadap semua aspek mulai dari sisi detail engineering, procurement, dan construction. Owner sendiri pun punya project-nya sendiri, punya organization chart-nya sendiri untuk mengawasi keberlangsungan si EPC kontraktor ini. Nah, di sisi owner itu ada juga yang membantu dari owner, yaitu adalah engineering konsultan. Atau kadang-kadang kita sebutnya, kalau dari sisi perusahaan saya, nyebutnya owner engineer. Tapi umumnya di bahasa teoretikalnya istilahnya ya engineering konsultan engineeringnya owner. Pada saat EPC project ini juga si owner ini kadang-kadang juga ada beberapa kontraktor yang under owner untuk beberapa fasilitas ownernya sendiri, seperti ada drilling contractors, ada well testing kontraktor, dan juga kontraktor untuk pembuatan SWS atau surface water system. Ini seperti side project-nya si owner, tapi project utamanya adalah si EPC kontraktor tersebut. Oke, nah kita mulai sendiri dari procurement cycle-nya. Jadi procurement cycle itu kita mulai dari namanya adalah membuat contracting strateginya. Terus nanti ada pre-qualification untuk melakukan assessment dari sisi administratifnya. Terus nanti kita lakukan tender, nanti lakukan evaluation sampai akhirnya award. Beberapa konsep ini juga yang melakukannya itu berbagai pihak. Nah, di sini saya sebutkan untuk beberapa pihak yang terlibat pada saat masing-masing fase. Nanti kita mulai bahas lebih detailnya di slide berikutnya. Ini juga ada beberapa durasi yang saya kira ini cukup
merepresentasikan pada saat pre-kualifikasi berapa bulan, tender dan evaluation dan award. Oke, kita mulai saja dari contracting strategy. Nah, tunggu sebentar nih, slide-nya agak-agak sedikit ngehang. Jadi sebelum kita mulai itu umumnya di beberapa perusahaan itu kita mendefine atau menjabarkan contracting strateginya untuk EPC project ini seperti apa. Mulai dari konfirmasi sumber daya yang kita bisa berdayakan itu berapa. Nah, ini umumnya kita konsult dengan well testing atau subsurface department. Sehingga dari gambaran dari subsurface ini kita akan tahu si project size-nya ini kita mau bangun misalnya power plant ini untuk kapasitas berapa megawatt. Seperti itu. Terus ketika udah tahu size-nya EPC itu, kita juga akan melihat si EPC scope-nya itu melingkupi sampai mana, karena kan ketika seperti proyek yang misalnya benar-benar baru buka lahan, itu kita harus bikin fasilitas terlebih dahulu dan segala macam, itu juga harus dijabarkan secara jelas bagaimana si proyek itu mau dibangun apa, atau EPC scope-nya itu seperti apa. Karena beberapa EPC project itu juga mencakup kalau yang saya tahu di power plant ada beberapa scope-nya EPC itu sampai juga melakukan konstruksi tower untuk sebagai menyambung ke si PLN tersebut yang untuk mengantarkan listriknya. Terus pada saat contracting strategi juga kita juga melihat bagaimana sih kalau misalnya ada drilling atau ada well yang harus di-drill atau pekerjaan-pekerjaan lain yang simultan terhadap pekerjaan EPC. Biasanya di setiap perusahaan ini si tim SCM atau tim procurement-nya itu kita sebut setiap ada tender besar itu kita ada namanya EPC work group. EPC work group itu adalah gabungan antara dari BOD atau board of director, ada dari tim SCM, ada dari tim project, ada dari tim legal, dan ada juga bantuan dari tim subsurface. Nah, dari EPC work group ini yang menentukan arah jalan si project ini mau kemana istilahnya. Jadi apa yang mau di-develop, power plant-nya berapa kapasitasnya, terus potensial biddernya itu seperti yang mau kita invite itu yang seperti apa gitu. Karena untuk dari sisi power plant producer, terutama geothermal dan beberapa power plant yang juga kita ketahui, ketika kita mau melakukan tender EPC, itu pun kita harus udah memikirkan si perusahaan konstruksinya ini akan disandingkan dengan turbine manufacturer, sehingga ranah EPC-nya itu yaitu engineering procurement construction itu tetap berjalan dengan semestinya. Pada saat ini juga kita harus ngecek regulasi-regulasi yang ada. Bagaimana ketika membuat power plant ini untuk misalnya kapasitas 60 megawatt itu ada regulasi-regulasi dari sisi pemerintah yang harus kita adanya konstruksi asing terus segala macam itu harus kita cek, itu cukup belibet juga ketika kita harus pada saat contracting strategi ini. Jadi jangan sampai ketika kita udah melakukan tender, udah mau melakukan konstruksi, tapi secara regulasi tidak comply. Dan regulasi ini juga terkait bagaimana si perusahaan itu mendapatkan master list atau pembebasan biaya masuk atau biaya impor barang. Nah, jika si perusahaan itu entitled atau berhak untuk mendapatkan itu, berarti kan secara studi keekonomian dan segala macam akan lebih rendah dari yang sebelumnya diestimasikan, dan itu secara project juga, project cost-nya juga akan lebih rendah dibandingkan yang tidak mendapatkan master list.
Nah, nanti juga pada saat ini juga akan menentukan apakah kita akan melakukan strategi dengan menggunakan EPC kontraktor dengan berbagai keuntungan dan kerugiannya. Jadi nanti akan saya bahas lebih lanjut lagi untuk detailnya. Nah, untuk dari sisi contracting strateginya juga, tender sistemnya juga, nanti akan kita setujui juga bersama si sistem tendernya ini akan seperti apa. Nah, umumnya itu ada 3 sistem tender. Yang pertama adalah satu stage, satu envelope. Jadi ini umumnya tender yang kita lakukan di perusahaan kita masing-masing juga, bahwa kita akan melakukan tender dan si peserta tender itu akan memasukkan penawaran komersial dan penawaran teknikal dalam satu bundle, dalam satu kesempatan pemasukan harga dan teknikalnya. Nanti pada saat itu pemilik akan melakukan evaluasi, dia udah tahu teknikalnya seperti apa, sudah tahu harganya seperti apa. Ini adalah sistem tender umumnya yang sering kita lakukan, harga atau komersial berbarengan dengan teknisnya dan juga administratifnya. Nah, di berikutnya lagi ada sistem tendernya, itu kita sebut namanya one stage to envelope. Jadi pada saat pada sistem tender di sini adalah ketika kita udah melakukan tender, si peserta tendernya ini akan melakukan pemasukan proposal dengan 2 envelope atau dua kantung lah, istilahnya kantung untuk technical dan kantung untuk si komersial atau harganya. Dari sisi sini si pemilik atau si ownernya sendiri nanti dia akan mengecek untuk teknikalnya terlebih dahulu gitu. Dia akan ngecek teknikalnya terlebih dahulu sehingga dia tidak melihat atau tidak melihat tidak rancu ketika melakukan evaluasi. Oh, dia tahu udah ada harga yang paling murah, tapi dia benar-benar fokus terhadap teknikalnya. Gitu. Ketika teknikalnya ini sudah meet owner requirement dengan adanya klarifikasi dan maka baru kita akan melakukan filter atau evaluasi mana sih bidder yang bisa kita buka dari sisi harganya. Jadi kita evaluasi teknikalnya tanpa kita tahu harganya, baru nanti kita buka price-nya. Price ini udah dalam waktu yang bersamaan. Dan yang terakhir adalah istilahnya ya two stage atau two stage to envelope. Jadi di dalam 2 kesempatan ini atau istilahnya two stage to envelope ini adalah kita si pemilik ini melakukan sistem tender di mana si peserta tender itu melakukan pemasukan proposal teknis terlebih dahulu. Ketika pemasukan proposal teknisnya sudah diterima oleh owner akan melakukan evaluasi, dan owner akan melakukan announce bahwa mana saja teknikal yang masuk owner kriteria, baru diminta si peserta tender itu di kemudian hari untuk melakukan assessment price berdasarkan klarifikasi owner terhadap teknisnya, baru mereka akan masukkan lagi si komersialnya. Jadi benar-benar ini durasi tender dan segala macam ini akan sangat berefek juga terhadap sistem yang akan dipilih. Kadang-kala si perusahaan ya pengen cepet-cepet aja, pengen cepet-cepet dapat harga gitu. Kalau dalam tahap itu ya kita harus melakukan sistem yang dipakai adalah one stage one envelope. Tapi kalau misalnya kita masih panjang waktunya, ya yang paling terbaik adalah ya two stage. Kita benar-benar evaluate dari sisi teknisnya, mana bidder yang meet atau sesuai dengan requirement-nya yang kita punya,
baru kita akan undang mereka untuk masukin harganya. Seperti itu. Nah, beberapa tender system atau development ini umumnya di beberapa private company atau perusahaan swasta itu kita melakukan referensinya itu ke Asian Development Bank. Di Asian Development Bank itu ada mulai dari tender dokumennya itu udah ada, jadi kita bisa copy and paste dari si Asian Development Bank ini. Dan saya sendiri pun berpengalamannya untuk beberapa tender EPC saya adalah kita melakukan customize terhadap prosedur yang dipunyai oleh Asian Development Bank. Kenapa kita melakukan referensi ke Asian Development Bank? Ya karena perusahaan saya atau perusahaan kami harus mempunyai istilahnya referensi yang jelas bagaimana melakukan tender ini. Karena ini akan dilihat dari sisi peminjam. Nah, si Asian Development Bank ini ya pasti harusnya sudah melakukan riset dan segala macam bagaimana si proses tender itu dilakukan. Makanya kita melakukan rujukan terhadap si IDB ini. Kenapa? Nah, sebelum ini kan saya melakukan informasi bahwa pada saat contracting strategi ini untuk melakukan tahap EPC project ini, kenapa sih kita harus memilih EPC gitu? Nah, beberapa penjabarannya ya, kenapa beberapa owner melakukan EPC project ini adalah si owner pengen kontraktor mengambil semua risiko pelaksanaan daripada owner yang mengambil risiko. Jadi ya kita serahin semua risknya ke si kontraktor mulai dari desain sampai akhir dengan requirement yang sudah owner specify atau performance-nya kita udah mensyaratkannya. Jadi kayak misalnya untuk EPC ini kontraktor harus membangun power plant misalnya 80 megawatt dengan sistem dual flash bla bla bla. Dan si kontraktor ini diharuskan untuk menyelesaikan dalam waktu 30 bulan dengan sekian penalti ketika melebihi dari waktu yang ada. Ini kita udah bahas. Jadi dari sisi EPC project ini adalah si kontraktor ini adalah bertanggung jawab penuh terhadap sisi detail desain. Owner hanya mengasih basic desainnya ke si kontraktor dan kontraktor akan melakukan detail desain terhadap basic rancangan yang dikasih oleh owner. Kenapa EPC project juga ya, kita pengen si kontraktor ini benar-benar menyediakan fasilitas dari secara lengkap. Bagaimana power plant ini dibangun, ya mulai dari sisi engineering sampai akhirnya nanti construction, commissioning, dan nanti pada saat handover atau taking over by owner, ya owner tinggal ngejalanin istilahnya men-start power plant itu atau istilahnya apa ya, menginikan kuncinya, owner tinggal dijalanin aja si power plant. Terima kunci. Iya, terima kunci. Terus juga pada saat EPC project ini umumnya ya kita pengennya ya harga kontrak ini harga borongan, misalnya harganya sekian ya dalam waktu 30 bulan itu ya harganya tetap. Namun ya atau istilahnya ya lump sum dengan berbagai tahapan pembayaran. Dan harga kontraknya tuh harusnya fix. Nah, namun umumnya beberapa EPC kontraktor ini pintar untuk mencari-cari yang namanya variasi-variasi untuk mendapatkan dana lebih, istilahnya tersebut. Nah, dan EPC project ini salah satunya ya kita pengen mendapatkan kepastian waktu, kepastian penyelesaian. Kita kasih waktu 30 bulan misalnya untuk penyelesaian power plant, ya kontraktor akan melakukan assessment terhadap scheduling,
bagaimana procurement untuk long lead-nya seperti apa, terutama turbin, generator, dan segala macam, itu semuanya kita kasih responsibility-nya ke owner, sehingga owner tahu pada 30 bulan kemudian dari mulai commencement date, si owner akan mendapatkan si power plant tersebut. Nah, ini beberapa keuntungan dan disadvantage dari EPC project itu. Kalau advantage-nya adalah bankable. Bankable ini adalah kita bisa meminjam dari beberapa peminjam. Bisa dari bank, banknya bisa dari dalam negeri, bisa dari luar negeri. Karena bank atau peminjam itu senang dengan istilahnya turnkey responsibility. Jadi tahu mana yang salahnya dari mana. Nah, bankable ini juga nggak hanya dari sisi tender prosesnya aja, cuman dari sisi resource confirmation dan segala macam juga harus jelas, gitu. Dan certainty ya, umumnya kalau misalnya udah melakukan tender yang baik, kita udah melakukan prekualifikasi yang baik, bahwa kontraktor yang kita pilih ada kontraktor yang benar, ya umumnya si proyek ini pasti akan jalan, gitu. Jadi itu yang beberapa keuntungannya. Nah, istilahnya ya disadvantage-nya dari EPC project ya umumnya ya higher cost gitu. Harganya lebih mahal dari biasanya karena ada alokasi risk yang kita kasih ke kontraktor. Risiko-risiko apa ya? Banyak risiko, mulai dari sisi dari terms EPC-nya sendiri, engineering, procurement, dan construction, dan juga dari sisi-sisi yang lain. Terus juga banyak hal yang pada saat nanti konstruksi itu banyak hal yang kejadian, misalnya ada desain yang udah kita lakukan itu tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan, yaitu ya risiko yang harus diambil oleh dari sisi kontraktor tersebut. Itulah risiko-risiko yang harus dimitigasi ketika kontraktor itu mensubmit harga. Juga di EPC project ini umumnya karena kita mengalihkan risiko tersebut, jadi si project itu adalah atau si owner ini ada keterbatasan untuk mengintervensi. Walaupun untuk beberapa EPC project kita udah ada beberapa klausul-klausul tambahan yang mana si owner atau si project sponsor ini bisa mengintervensi untuk beberapa kasus itu. Dan ketidakuntungannya juga nggak banyak si peserta tendernya itu, karena umumnya dari power plant khususnya di panas bumi ya kita hanya ada beberapa turbin manufaktur besar seperti Toshiba, Mitsubishi, Fuji. Tiga turbin manufaktur ini harus mencari EPC kontraktornya atau istilahnya construction company-nya. Dan construction company ini harus bersanding dengan si turbin manufacturer. Nah, itu deal-dealannya mereka dulu seperti apa. Nah, itu yang akan mengerucutkan beberapa hanya nggak banyak pemainnya untuk peserta tender EPC ini. Gitu. Berikutnya setelah kita melakukan contracting strategi, proses tender berikutnya adalah kita melakukan prekualifikasi. Di prekualifikasi ini adalah kita menginvite beberapa yang menurut kita ini adalah potensial bidders untuk ikut di dalam asesmen prekualifikasi ini. Di beberapa kesempatan juga si bidder ini juga berkesempatan untuk mencari istilahnya partner seperti turbin manufakturnya itu seperti apa itu pada saat prekualifikasi ini. Jadi kita menginvite mereka bahwa kita ada proyek ini, ada rencana proyek ini mungkin untuk 1 atau 2 tahun ke depan, mohon untuk dipersiapkan untuk partnership-nya seperti apa. Di prekualifikasi ini si owner umumnya akan melakukan
filter awal terhadap administratif dokumen project experience-nya si potensial bidder. Juga kita mengecek bagaimana kemampuan finansialnya si bidder, dan terakhir terkait dengan yang paling penting adalah safety record-nya. Jadi ini adalah filtering awal dari sisi administratif, technical, finansial, dan safety untuk mengecek apakah si yang kontraktor yang akan kita undang dalam peserta tender EPC ini sudah mempunyai kapasitas yang cukup untuk mengerjakan proyek tersebut. Seperti itu. Seperti yang saya bilang, pada saat proses ini, challenge utamanya adalah si kontraktor atau potensial bidder ini harus mulai komunikasi dengan si turbine manufacturer, apakah ini akan mereka join secara konsorsium atau sebagai major supplier, EPC kontraktor dengan major supplier, dan mereka akan bersama-sama bergabung menjadi satu kesatuan untuk mensubmit untuk di pre-qualification dokumen ini, untuk pre-qualification proposal ini. Umumnya ini kita lakukan assessment itu 1 sampai 3 bulan, tergantung sebagai seruwet apa proyek ini, seperti itu. Karena toh kita sebagai owner itu nggak mau kita hanya asal-asalan, ada perusahaan kontraktor katanya bagus, dengan experience-nya bagus, tapi ketika kita cek finansialnya negatif cash flow, ya kita juga berpikir ulang lagi, ini gimana nanti si proyek ini akan dibangun oleh si kontraktor tersebut. Apalagi kalau si kontraktor ini punya safety record-nya yang buruk di beberapa perusahaan sebelumnya. Seperti itu. Nah, lanjut setelah kita melakukan prekualifikasi, kita sudah announce mana-mana saja peserta prekualifikasi yang lolos. Umumnya katakanlah ada 3 peserta yang lolos yang akan kita invite atau untuk proses lebih lanjut di proses tendernya sendiri. Di dalam proses tendernya ini sendiri adalah si owner akan memprepare tender dokumen yang berisikan komersial atau general terms and condition, bagaimana si peserta bidder ini memasukkan penawaran harganya, ada juga technical requirement, drawing, basic drawing dan segala macam yang akan kita isu dari pemilik ke si peserta bidder. Peserta bidder ini nanti akan menerima tender dokumen dan sebelum melakukan pengajuan proposal itu ada beberapa tahap, yaitu ada pre-bid meeting. Di pre-bid meeting ini umumnya si owner akan menjabarkan secara simple atau secara ini apa saja yang menjadi requirement tender tersebut, mulai dari terms and condition, tahapan pembayaran, milestone date-nya seperti apa, bahwa proyek ini kapasitas yang diinginkan oleh owner berapa besar. Itu owner akan menjabarkan secara simple, secara ringkas terhadap si peserta tender tersebut. Nanti juga akan dilakukan site visit. Site visit ini akan sangat penting, terutama jika si kontraktor tersebut tidak familiar dengan daerahnya, karena site visit ini tidak hanya mengecek bagaimana proyek ini berlokasi di mana, tapi bagaimana si proyek itu ditempuh. Karena dari sisi EPC kontraktor ini kita juga harus mengecek bagaimana
journey atau transportation plan-nya juga. Apakah harus lewat jalan darat? Ketika harus lewat jalan darat, jalannya seperti apa, bagus atau tidak, ada jembatan atau enggak, karena kan itu yang harus dipikirkan oleh si kontraktor EPC. Kadang-kadang ada beberapa proyek karena jalannya sangat sempit atau ada alasan yang lainnya ya harus lewat laut. Jadi mereka harus bikin jetty atau dermaga kecil untuk pengadaan barang dan jasanya. Seperti itu. Di dalam proses tender ini sendiri pun kita akan namanya clarification period. Itu adalah waktu di mana bidder atau peserta tender melakukan klarifikasi terhadap tender dokumen yang diisu dari owner. Sampai akhirnya mereka akan mengajukan proposal terhadap penawaran harga atau penawaran teknisnya. Ketika udah melakukan penawaran pemasukan proposal, nanti owner akan melakukan bid opening ya, atau istilahnya opening dari proposal yang disubmit oleh peserta tender. Apakah itu kita sebut private atau istilahnya tidak di open harganya kepada seluruh bidder, atau benar-benar open bid openingnya itu terbuka terhadap semua peserta tender, sehingga kita punya istilahnya fair terhadap seluruh peserta. Tidak ada yang ditutup-tutupi dari sisi owner terhadap harga-harga yang diajukan oleh peserta tender tersebut. Yang paling menarik adalah ketika kita melakukan evaluasi atau negosiasi. Pada saat melakukan evaluasi ini, kita harus jeli terhadap proposal yang disubmit oleh peserta tender. Karena kadang-kadang si peserta tender ini ada beberapa deviasi yang dimasukkan di dokumennya mereka. Nah, ini yang harus kita evaluasi untuk meet terhadap technical requirement-nya si owner. Dan kadang-kadang deviasi ini ada yang tertulis atau tidak tertulis. Nah, ini si tim project atau tim evaluation teknis harus jeli untuk mengecek hal tersebut. Itu adalah salah satu hal yang sangat penting, adalah mengecek secara proporsional terhadap proposalnya. Kadang-kadang mungkin ada beberapa deviasi yang tidak terlampau major, ada juga yang kategorinya major. Kalau yang kategorinya major, kita wajib untuk mengklarifikasi ulang ke pihaknya mereka. Seperti itu. Tapi untuk kategorinya minor, misalnya kita minta fencingnya chain link atau apa, mereka submit yang lain, menurut kita kalau chain link atau masalah fencing ini kan tidak terlampau major, kita bisa melakukan klarifikasi lebih lanjut. Tapi untuk beberapa yang major deviation ini khususnya benar-benar yang terkait dengan power plant generation-nya sendiri, atau bagaimana proyek itu akan berdampak besar terhadap proyek tersebut. Ketika melakukan evaluasi ini, tahapannya adalah kita akan melakukan pertama, yaitu adalah terutama dokumen cek, terus melakukan evaluasi secara detail, sampai nanti akhirnya kita mendapatkan istilahnya private bidder, hasil evaluasi teknikal dan komersial, sehingga kita lakukan berikutnya adalah negotiation dan kontrak award. Ya, beberapa challenge yang ada di sini adalah ya kita harus mengecek deviation-nya seperti apa, karena kadang-kadang ada yang tertulis dan tidak tertulis. Kalau ada yang tertulis ya kita harus melakukan klarifikasi ulang bahwa ini ada beberapa deviasi terhadap proposal mereka, seperti itu. Yang harus diperhatikan di sini adalah ketika kita melakukan klarifikasi, dan ini umumnya juga sudah diketahui oleh peserta tender,
si peserta tender ini dilarang istilahnya post bid. Oh, saya ternyata salah, saya harus ngajuinnya harganya seperti ini. Nah, itu tuh dilarang pada saat proses tender tersebut. Jadi ini cycle-nya tender sampai EPC project, mulai dari dokumen preparation, ada tender dokumen, kita lakukan site visit, clarification, submit proposal tender, lakukan evaluation, ada private bidder, lakukan negotiation, sampai akhirnya contract finalization, hingga mulai kita yang namanya contract execution, sampai akhirnya final completion atau handover ke sisi pemilik. Ini saya ngambil di beberapa, saya Google di beberapa literatur bahwa procurement principle ini ada setidaknya ada 7. Efisiensi, efektif, persaingan sehat atau fair, terbuka, transparansi, tidak diskriminatif, dan akuntabel. Yang paling penting adalah persaingan sehat dan open. Ini menurut saya ini adalah yang paling penting. Yang merah-merah ini adalah yang paling penting pada saat melakukan tender atau pengadaan barang dan jasa. Kita dari sisi umumnya, dari sisi pemilik ya pengen mendapatkan persaingan yang sehat untuk mendapatkan harga yang kompetitif. Itu yang paling penting sih. Jadi prinsip-prinsip ini yang harus kita jalankan, kita lakukan dalam berbagai sisi aspek, enggak hanya di EPC, tender EPC, tapi di tender-tender yang lainnya. Yang lainnya ini sepertinya hal-hal yang umum, transparansi, tidak diskriminatif, akuntabilitas, tapi umumnya yang paling saya tekankan adalah yang berwarna merah ini. Sekian penjabaran sharing session saya kali ini. Mungkin balik ke Pak Firman. Monggo Pak Firman. Ya Pak, Mas Devianto. Oke, Mas Devianto. Terima kasih atas pemberian penyabaran materinya Pak. Mungkin kita bisa masuk ke sesi tanya jawab ya Mas Devianto. Monggo Pak. Halo Pak. Ya. Jadi melanjutkan pertanyaannya nanti. Ya, ini Pak Mas Devianto, kita jawab dulu pertanyaan dari Pak Suyatman ya. Tadi ada tambahan pertanyaan dari Pak Suyatman untuk bagaimana kriteria asesmen terhadap EPC kontraktor yang terpilih, terutama kontraktor asing yang dipilih. Oke. Ya, Pak. Coba saya akan masuk. Oke, bentar saya balik lagi ke posisi. Bentar ya. Jadi pada saat kita melakukan prekualifikasi, itu seperti yang saya jabarkan sebelumnya, itu ada yang namanya aspek dari sisi administratif, teknikal, finansial, dan safety aspek. Ketika kita melakukan asesmen terhadap pertanyaan Bapak itu terkait dengan EPC kontraktor, ya aspek-aspek tersebut yang harus kita lakukan. Administratif ini ya secara legalitas perusahaan tersebut valid untuk melakukan pekerjaan jasa di wilayah Indonesia, misalnya seperti itu. Dia punya akta notaris, dia punya surat izin usaha jasa konstruksi, dia punya tanda daftar perusahaan, dia punya NPWP, dan segala macamnya.
khususnya juga untuk beberapa kontraktor asing, ada beberapa regulasi-regulasi khusus yang mereka harus penuhi, dan itu yang akan kita cek pada saat administratifnya ini. Terutama ketika si kontraktor asing ini dia punya izin untuk melakukan pekerjaan jasa di Indonesia seperti itu dan melakukan konstruksi lah seperti itu. Itu ada requirement-nya khusus seperti itu. Tapi untuk aspek asesmen umumnya adalah dari sisi aspek finansial, administratif atau legalitas dokumen, itu yang paling penting sih, safety dan finansial, seperti itu sih. Gitu mungkin bisa menjawab ya Pak Suyatman ya. Oke, kepada Pak Syaman bisa dinyalain ini ya, ininya. Oke. Terima kasih atas jawabannya Pak Ahmad. Terima kasih. Unmute. Gimana untuk jawaban dari? Oke Pak Syaman. Oke. Terima kasih. Oke Pak Syaman ya. Oke, selanjutnya ada pertanyaan dari Pak Haji, bisa dinyalain ininya, Haji. Apa terkopi Pak? Haji. Ya, pertanyaan saya aja, Pak. Ini Pak Anto. Ya, silakan. Oh ya, silakan. Halo. Ya, halo. Ya, halo. Gimana Pak Haji? Ya, halo, silakan. Oh, halo, ada di chat juga ya. Apakah ada pertimbangan? Kalau enggak, saya bacain aja. Ya, oke, ya dari pertanyaan Pak Haji, gimana jika owner, apakah ada pertimbangan dari owner jika jadi perubahan nilai dolar terhadap rupiah? Bagaimana jika nanti nilai rupiah menurun ya? Itu yang bisa saya simpulkan Pak Mas Novianto. Oke. Jadi kalau di tender kami itu ada istilahnya salah satu exhibit atau lampiran bagaimana ketika ada perubahan nilai mata uang. Yang pertama adalah pada saat tender submission itu ada namanya bid validity. Bid validity itu adalah waktu yang harus waktu di mana si harga itu valid sampai certain waktu, misalnya sampai 8 bulan dari bid proposal itu. Ketika lewat dari waktu 8 bulan tersebut, harga tersebut sudah tidak valid. Nah, kebetulan untuk di perusahaan kami itu kita punya namanya escalation factor. Kita punya formulasi khusus yang kita sudah konsultasikan dengan bagian finance, bagaimana mengakses ketika sudah melewati bid validity itu berakhir, harga ini tentunya dengan konsen atau dengan persetujuan dari si peserta tender tersebut akan dieskalate berdasarkan fluktuasi nilai dolar tersebut. Jadi ada beberapa formulasi, ya umumnya pada saat tender ini kita melakukan basis misalnya di kursnya 14.000, tapi di tahun pelaksanaan proyek itu misalnya misalnya 1 tahun kemudian sudah naik ke 16.000, ya nanti kita ada adjustment-nya seperti itu. Itu salah satu mitigation plan yang dilakukan oleh perusahaan kami. Ada beberapa faktor, mulai dari harga fluktuasi nilai dolar, juga fluktuasi nilai yen, karena ada beberapa perusahaan Jepang, dan juga ada faktor terkait dengan inflasi dalam negeri, seperti itu. Jadi ada tiga faktor yang kita lakukan. Kita bikin formulasi khusus bagaimana kita melakukan asesmen ketika ada perubahan nilai dolar dan atau perubahan nilai mata uang asing.
Tapi umumnya selama bid validity ini masih mencakupi, harga tersebut harusnya tetap fix. Tapi kan kita jujur aja, pada saat tender kadang-kadang lebih dari si bid validity tersebut. Nah, pada saat bid validity itu sudah expired dan kita masih belum award terhadap si preferred bidder, nah kadang-kadang kita udah ngomong di awal bahwa ketika preferred bidder dan belum di award, itu maka escalation factor atau escalation formula itu akan di-apply untuk menghitung bagaimana si proyek itu akan dihitung pada saat tersebut. Seperti itu sih, Pak Haji. Memang jujur, tambahan aja, jujur ini juga pada saat awal-awal proyek saya yang sebelumnya EPC tender, memang escalation factor ini atau belum ada formulasinya, itu menjadi keenak si EPC peserta tender itu yang udah jadi preferred bidder itu jadi enak sendiri naikin harga, karena kita kan juga dari sisi owner kita udah melakukan evaluasi udah lama, tiba-tiba si peserta tendernya yang kita anggap preferred bidder itu udah mengerucut ke sana, tahu-tahunya dia naikin harga. Nah, itu juga lesson learn kita kenapa kita melakukan adanya formulasi nilai mata uang asing. Seperti itu sih. Oke Pak Anto, berarti ada dipertimbangkan ya Pak Anto ya. Kalau seandainya dolarnya yang anjlok Pak Anto, apakah EPC kontraktor dikurangkan nilainya? Iya betul. Jadi antara itu naik atau kurang itu nanti kita ada formulasinya juga gitu. Jadi fair ketika mereka naik atau turun itu, tapi itu selepas bid validity ya gitu. Gitu. Jadi fair ketika harga dolarnya anjlok atau dolarnya naik ya, menguntungkan owner atau menguntungkan dia, yaitu fairness-nya di situ. Seperti itu. Oke. Cukup jelas Pak Anto, terima kasih banyak. Terima kasih. Oke Pak Novianto, lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Pak ya. Oke. Ini ada pertanyaan dari Bapak Abed Surmin. Bisa saya bacakan dulu. Izin bertanya Pak, apabila open tender hanya terdapat satu bidder yang melakukan pemasukan terhadap proposal teknis dan komersial, apakah tips dan strategi khusus guna mendapatkan best price dari bidder tersebut, mengingat tidak ada kompetitor guna untuk cross-check price offer? Dan terima kasih. Untuk kepada Pak Abed juga bisa Oke. Kalau berdasarkan pengalaman saya dari sisi procurement, kita sebagai procurement spesialis kita melakukan komunikasi intens terhadap peserta tender yang kita undang. Kadang-kadang kita sebagai perusahaan swasta itu punya istilahnya ya, punya rules-nya tersendiri atau regulasinya tersendiri. Apakah kalau misalnya cuma satu tender, apakah tender itu kita gagalkan karena cuma ada satu tender dan kita lakukan tender ulang, atau kita pada saat tender ini berjalan kita undang peserta tender yang lain. Jadi komunikasi antara si procurement spesialis dengan para peserta tender itu sangat penting. Ketika kita melakukan mengundang suatu perusahaan, kita juga pengen tahu seluk-beluknya bagaimana si perusahaan ini punya itikat atau kemampuan nggak, atau punya lagi sibuk kah di proyek lain dan segala macam. Itu yang harus kita gali lebih jauh dari sisi informalnya. Tapi dari sisi rules-nya, misalnya dari sisi kami, kita punya namanya procurement committee. Ketika cuma ada satu tender, kita balikin lagi ke procurement committee ini, apakah kita lanjut terhadap tender yang sudah dilakukan dengan cuma ada satu bidder atau seperti apa. Umumnya dari sisi tim project, untuk menghindari ada satu bidder ini adalah
pada saat melakukan owner estimate atau pada saat tahap awal penjajakan, kita udah melakukan komunikasi intens terhadap peserta-peserta tender, dan kita minta komitmen mereka untuk mengajukan penawarannya gitu. Dan ketika kita udah melakukan komunikasi intens sebelum bidding, kita akan punya ya istilahnya punya feel yang lebih kuat bahwa tidak akan ada satu ya, atau misalnya cuman ada satu bidder doang. Ini sah-sah aja selama setiap ada komunikasi atau informal itu ya kita anggap bahwa itu adalah semuanya kita treat sebagai informal discussion dan segala macam. Seperti itu sih. Terkait juga untuk ketika katakanlah kita decide bahwa si satu bidder ini yang akan kita pilih, salah satu cross check utamanya adalah kita harus ngecek terhadap owner estimate di awal, apakah itu kita kan punya bank harga, harusnya setiap perusahaan punya istilahnya data-data harga dari sebelumnya atau market price yang kita sudah assess, itu menjadi counter kita pada saat evaluasi harga atau komersialnya dengan si peserta bidder tersebut. Seperti itu sih. Gitu sih, mungkin bisa menjawab dari Pak Abed Sormin ya. Ya. Gimana Pak Abed Sormin? Silakan nyalakan mic-nya Pak. Terima kasih jawabannya Pak Anto. Memang sepertinya penting sekali ya untuk punya owner estimate begitu Pak ya. Jadi kita bisa punya pegangan untuk klarifikasi atau negosiasi dengan bidder tersebut. Nah, memang yang jadi masalah itu nanti kalau bidder tersebut tahu dia mungkin hanya single bidder seperti itu Pak ya. Jadi ya seperti tadi, jadi harganya bisa dimain-mainkan seperti itu Pak. Tapi memang kalau dikomunikasikan dari awal seperti yang dibilang Pak Anto tadi dan masing-masing pihak punya itikat baik ya, kita ya sama-sama berharap kedua belah pihak bisa fair seperti itu Pak. Betul. Seperti itu Pak Anto. Terima kasih jawabannya Pak. Oke. Oke Pak Abed. Oke, lanjut ya Pak Novianto. Pertanyaan selanjutnya ada dari Bapak Faris. Apakah lokal konten sudah ada atau belum dalam dokumen tender? Itu dari Bapak Faris. Bapak Faris bisa nyalain mic-nya, silakan. Pak Faris. Ya Pak Novianto Mas Novianto dijawab dulu. Iya, saya jawab dulu. Nah, ini juga untuk menjawab pertanyaan dari Pak Winarko Ari di bawahnya. Nah, itu juga sama, tingkat komponen dalam negeri atau juga lokal konten apakah sudah ada. Untuk di proyek kami, di power plan kami ya memang ada regulasi khusus yang mengatur terkait dengan lokal konten tersebut. Lokal konten tersebut kita reference kepada peraturan yang berlaku. Kenapa ya? Karena kita membangun power plant ya di Indonesia ya kita harus komplit terhadap semua regulasi yang ada. Seperti itu. Pada saat tender submission, si kontraktor tersebut mengajukan estimasi lokal konten yang ada dia punya dengan asumsi yang mereka punya. Umumnya sih para peserta tender EPC atau peserta tender harusnya sudah familiar dengan bagaimana menghitung lokal konten tersebut. Apalagi untuk sekelas EPC tender harusnya mereka sudah lebih familiar. Itu pada saat tender si peserta tender itu melakukan estimasi terhadap lokal konten. Kita juga punya minimum requirement-nya lokal konten. Dan pada saat nanti akhir pelaksanaan proyek, itu lokal konten tersebut akan dihitung ulang apakah sesuai dengan estimasi awal
atau sesuaikah dengan regulasi yang ada, seperti itu. Dalam melakukan asesmen ini kadang-kadang kita melakukan ada third-party kontraktor juga, katakanlah dari supplier Indonesia atau Sukovindo yang juga melakukan asesmen terhadap lokal konten yang ada. Dan mereka punya kayak certified sendiri untuk melakukan perhitungan tersebut atau asesmen seperti itu. Dan pada saat akhir kita harus declare bahwa si project ini lokal kontennya berapa yang sudah tergunakan atau yang sudah dieksekusi, seperti itu. Gitu, Pak Faris atau juga Pak Winarko Ari. Memang lokal konten atau TKDN ini menjadi satu requirement khusus yang terkait dengan regulasi yang ada di Indonesia utamanya, seperti itu. Oke Pak Faris dan Pak Winarko, gimana dari jawaban dari Pak Novianto tadi? Pak Faris, Pak Winarko bisa dinyalain mic-nya. Selamat malam Pak Novianto. Selamat malam. Terkait dengan lokal konten, tadi kan di presentasinya komersial berdasarkan the lowest price ya. Ya. Kalau apakah juga diikutkan dalam proses normalisasi komersial? Jadi misalnya kalau kontennya semakin tinggi kan angka dia akan mendapatkan kemenangan kan akan lebih besar gitu. Apakah sampai ke situ juga gitu, seperti di perusahaan-perusahaan energi juga? Oke. Yang pertama itu setiap perusahaan punya evaluation factor-nya masing-masing. Untuk beberapa tender yang tidak terlampau besar, hanya compliance saja yang menjadi faktor utama tanpa ada istilahnya pembobotan khusus. Tapi kalau di perusahaan kami atau yang saya pengalaman untuk di EPC tender tersebut, kita melakukan istilahnya apa ya, award skor khusus ketika yang punyanya lokal kontennya yang paling tinggi. Seperti itu, kita punya ada hitungan khusus sendiri pada saat kita melakukan evaluasi teknis, bagaimana nilai tersebut itu akan berdampak terhadap evaluated bid price tersendiri. Seperti itu. Saya tidak menjabarkan terlampau detail karena saya anggap ini common aja, terus tender yang umum-umum saja, tapi dengan studi kasusnya EPC. Tapi untuk di EPC tender, untuk evaluasi si tender lokal konten ini mendapatkan nilai yang berlebih ketika tingkat komponen dalam negerinya lebih besar dari yang lainnya. Gitu. Seperti itu, Pak. Siapa tadi? Saya lupa. Pak Faris. Pak Faris, Pak. Ya. Memang ada nilai Gimana tambahan Pak Faris? khusus. Oke. Pak Faris, gimana Pak Faris dengan jawaban Pak Novianto tadi, Pak? Oke, Pak. Ya. Oke. Kemudian Pak Winarko, gimana Pak Winarko Ari? Ada tambahan? Ya Pak Pak, Winarko. terima kasih Pak. Untuk jawabannya cukup Pak. Tapi mungkin ada satu pertanyaan lagi Pak. Boleh Pak? Boleh. Ya boleh. Silakan, Pak. Misal gini Pak, di EPC ini kan EPC kontraktor dengan subkontraktor ya gitu ya, atau dengan vendor ya. EPC kontraktor berkontrak dengan vendor, di dalam kontrak agreement itu unit price unit price di fix ya, fix price. Dan pada saat ini kan situasinya harga-harga raw material kan naik ya. Itu bagaimana Pak ketika supplier itu ngeklaim untuk adjustment price, sedangkan secara kontraktual unit price itu harus fix selama project gitu Pak. Oke. Terkait dengan ini kan pada saat kontrak eksekusi EPC,
misalnya si main kontraktor ini punya kontrak dengan subkonnya atau vendornya terkait dengan validitas harganya, ada harga yang naik, kemungkinan misalnya seperti itu. Berdasarkan pengalaman saya sih, seharusnya untuk vendor yang cukup besar, dia akan komit terhadap harga yang sudah dia komit berdasarkan bid validity dan juga berdasarkan komitmen kontrak atau komitmen PO-nya. Itu yang harus kita respect terhadap kedua belah pihak. Namun kalau misalnya ada beberapa hal yang lonjakan harganya cukup tinggi, saran saya sih dikomunikasikan dengan si pemilik kontraknya, kasih penjabarannya bahwa kondisinya faktualnya seperti ini. Tapi balik lagi kita harus respect terhadap kontrak yang sudah ada. Negosiasi tambahan di luar tersebut diperbolehkan selama kedua belah pihak mengizinkan. Seperti itu sih Pak, gitu. Selama yang saya ketahuin, untuk beberapa owner ada beberapa fleksibilitas, kayak misalnya dengan kondisi COVID aja, beberapa owner ya semua orang nggak pernah mengalami ini ya, ada beberapa fleksibilitas. Dan juga kalau beberapa tahun yang lalu ketika krisis moneter yang ada terjadi di Indonesia, mungkin itu sangat major lah ya. Ada lonjakan misalnya harga besi segala macam, dikomunikasikan saja, dikasihkan fakta-fakta yang ada. Kalau misalnya Bapak dari sisi vendor, bahwa harga besi sekarang sudah naik misalnya lebih dari 4 kali lipat. Kalau misalnya Bapak tetap dipaksa, dari sisi vendor akan berdampak lebih buruk terhadap kelanjutan perusahaan. Dikomunikasikan saja ke ownernya bahwa ada harga market di lapangan itu sudah melonjak seperti itu. Tapi umumnya kita harus komit atau respect terhadap kontrak yang sudah kita punya. Dan kita juga harus dari sisi owner juga ya merespect terhadap kewajiban owner, seperti pembayarannya harus tepat waktu dan segala macam. Seperti itu sih Pak Ari. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya. Mungkin kepada Bapak-Bapak yang masih punya pertanyaan bisa bertanya langsung ke Pak Novianto. Pak Firman bertanya lagi Pak Firman. Ya. Oke. Pak Anto, bagaimana jikalau kondisinya begini, kontrak EPC itu sudah jelas dan itu dikatakan tadi Pak Anto bilang lamsam. Apakah ada sanksi ketika kontraktor itu seperti tidak menjalankan kontraknya dengan baik? Bahkan lucunya kontraktor itu malah minta duit ke ownernya kait ya hal-hal sepele seperti APD dengan alasan cash flow-nya yang besar. Apakah ada sanksi? Kalau disebut sanksi ketika kontrak itu sudah tidak direspect oleh si EPC kontraktornya atau kontraktornya, owner itu punya hak untuk menterminate si kontraktor tersebut dan mencari kontraktor yang lain. Itu hal yang paling umum yang ada di kontrak-kontrak yang lain. Ketika si kontrak ini sudah, bahasa kontraknya adalah sudah default atau sudah melakukan kesalahan major, owner atau pemilik berhak untuk memutus atau menterminasi kontraknya. Kalau saya lanjut Pak Anto. Tunggu bentar. Namun umumnya tidak semudah itu, karena ada beberapa faktor di belakang-belakangnya ini yang kita harus lihat gitu. Kadangkala ketika proyek udah berjalan, kita udah punya target bahwa si power plant ini harus dibangun, waktu untuk mencari kontraktor yang lain seperti apa itu juga harus menjadi aspek.
Yang kedua adalah aspek dari misalnya kita melakukan pinjaman bank keluar, itu juga menjadi aspek penting. Tidak semudah itu mencari kontraktor baru. Seperti itu beberapa kondisi aspeknya. Jadi banyak hal yang aspek yang berada di proyek itu yang mungkin kita harus pertimbangkan, tidak hanya serta merta menterminate si kontraktor tersebut. Banyak hal sampai mulai dari sisi cost-nya seperti apa, kerugiannya seperti apa. Itu dari sisi perusahaan itu harus benar-benar melakukan evaluasi, melakukan assessment seperti itu, gitu. Jadi akhirnya memang harus diterima aja dengan kondisi itu ya Pak Anto ya. Ya, kita kan ketika melakukan assessment itu kan kita harus melakukan assessment itu tidak sendirian. Si perusahaan itu punya BOD, perusahaan itu punya tim project, punya tim legalnya. Mereka akan melakukan diskusi bersama bagaimana sih si project ini akan dilaksanakan, apakah menterminate atau misalnya chip in uang dan segala macam, atau menambahkan investasi terhadap project ini. Itu depend lagi bagaimana si pemilik itu melihat. Nggak segampang itu juga menterminate. Kita melihat mungkin dari satu sisi saja, tapi BOD atau dari sisi project manager akan melihat dari komprehensif semuanya. Kadang-kadang nggak semudah itu untuk menterminate. Walaupun si kontraktor itu benar-benar sudah ya istilahnya udah kayak zombie lah istilahnya. Nyari Betul. makan nggak punya, nyari ini nggak punya, udah tinggal pengen cepet-cepet cabut ya. Itu balik lagi decision making yang harus dilakukan oleh si perusahaan tersebut. Apakah terminate atau seperti apa, atau mengganti kontraktor lain. Salah satu contoh yang mengganti kontraktor EPC itu ada proyek geothermal di sebelah juga. Dia mengganti kontraktornya. Itu ketika durasi proyeknya masih jauh, masih awal-awal fase proyek, dan memungkinkan dari sisi aspek semuanya, itu juga terjadi diganti seperti itu. Ya banyak aspek lah yang harus kita pertimbangkan. Kadang-kadang kemungkinan mengganti itu lebih baik ketimbang kontraktor zombie kan Pak? Mungkin dari sisi Pak Haji melihatnya seperti itu, tapi dari sisi perusahaan BOD dan segala macam tidak semudah itu. Gitu sih. Apakah bisa begini Pak, di EPC itu dia berupa unit rate, jadi bukan lump sum. Sehingga menurut saya kalau sudah sampai unit rate terhitung itu sudah tidak ada resiko, atau kita pengennya EPC itu adalah owner itu udah nggak pusing, gitu. Owner itu udah nggak pusing untuk ngitung lagi quantity dan segala macam. Kita pengen resiko itu dilemparkan ke si EPC. Mungkin saja itu diberlakukan untuk di beberapa EPC project untuk beberapa pekerjaan yang mungkin bisa, atau itu balik lagi ke perusahaannya mau atau tidaknya melakukan hal tersebut. Tapi menurut gua atau menurut saya sih si feel-nya udah nggak dapat aja kalau si EPC itu menjadi unit rate basis atau quantity basis. Itu udah nggak ada feel-nya lagi seperti itu. Bisa iya, practical iya, bisa dieksekusi iya, tapi sudah keluar dari jalurnya gitu. Oke Pak, terima kasih Pak. Oke Pak. Oke Pak Novianto, mungkin untuk si tanya jawab kita batasi dulu.
Selanjutnya ada sisi ini, pertanyaan dari Bapak Novianto kepada Bapak-Bapak semua. Nanti ada merchandise menarik, yaitu berupa topi ejer ya, ada terbatas untuk 2 orang. Jadi kepada Bapak-Bapak yang bisa jawab pertanyaan dari Bapak Novianto, silahkan nyalakan mic-nya ataupun bisa di raise hand ataupun di chat nantinya. Oke Pak Novianto, ada 2 pertanyaan Pak Novianto. Oke. Pertanyaan pertama saya, sebutkan 4 tahap di procurement cycle untuk di EPC project. Saya Pak. Farid. Malah Pak Ahmad tuh. Faris bisa Pak? Ya, kepada Pak Faris ya, silakan. Ya, tadi saya lihat Pak Faris duluan. Ya, Pak Faris ya. Tahapan pertama adalah prakualifikasi. Setelah prakualifikasi dilakukan bid dokumen untuk mengevaluasi teknikal dan komersial. Kemudian di langkah berikutnya adalah menunjukkan pemenang, dan terakhir adalah di kontrak daftar. Oke, yang lain ada lagi yang mau nyoba? Ada sedikit salah untuk Ya, ada. Pak Faris ya, kepada Bapak yang lain ada yang mencoba lagi? Ada tahapan awal yang terlewatkan? Ya, kepada Bapak peserta, ada yang mau coba? Karena ada yang kurang dari pertanyaan Pak, dari jawaban Pak Faris. Sepertinya ya ada ini Pak. Ada yang mau jawab? Oke, yang 4 tahap tadi yang saya maksud adalah, pertama adalah definisi contracting strategy. Ya, CST Pak. Prakualifikasi, tender, evaluasi dan award. Itu yang terlewat. Oke, kita coba lagi pertanyaan berikutnya ya. Ya. Mungkin sebutkan kenapa pemilik itu pengen award itu terhadap EPC kontraktor atau EPC project, pengen mengambil strateginya itu ke EPC project. Apa sih? Kenapa sih owner memilih itu? Oke, kepada Bapak yang bisa jawab, silakan dinyalakan mic-nya. Jawab boleh. Ya, boleh. ada Pak Haji ya, silakan Pak Haji. Karena dia ingin mentransfer semua resikonya Pak ke EPC kontraktor, jadi dia terima beres lah seperti itu Pak. Korek. Benar jawabannya Pak Haji. Oke, Pak Haji ya. Jadi yang jawaban dari Pak Faris tadi gimana Pak Novianto? Oke lah. Iya, kurang CST-nya aja. Kasih aja cuma. Dasar giginya jauh. Oke. Ya, kita udah ada 2 yang dapatkan 2 merchandise. Itu berupa topi ejer. Nanti kita chat di email di WhatsApp Pak Faris. Pak Haji ada tergabung di grup atau nanti bisa kontak saya di grup Etos Sinergi Pak. Ya. Baik Pak. Tanyakan alamat ataupun kemana barang merchandise yang dikirim. Oke, dari Bapak semua apakah masih ada pertanyaan? Ya, mengingat waktu udah jam 21.00 juga, sesuai dengan sesuai dengan kita. Pak Novianto, sepertinya udah nggak ada pertanyaan lagi nih Pak Novianto. Oke, terima kasih atas kesempatannya Pak Firman dan juga Pak Emil yang sudah meng-approve saya untuk melakukan sharing session. Senang untuk berbagi dengan kawan-kawan semua, dengan teman-teman semua. Sukses selalu untuk Etos Energi. Oke, terima kasih. Oke Pak, ya, alhamdulillah
kita session kita pada malam ini berjalan lancar. Sudah tadi saya sempat monitor ada 40 orang ya Pak Novianto ya yang join, alhamdulillah. Semoga menjadi bermanfaat bagi teman-teman semua dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pekerjaannya, apakah itu yang sekarang dijalani. Ya, oke Pak, untuk informasi saja kita udah 53 ya kita session sharing kita di Ethos Energi. Mudah-mudahan nanti kedepannya ada session sharing lagi di lain kesempatan dan lain waktu. Tentunya kita komitmen untuk session sharing di bidang engineering ataupun bidang ilmu yang lainnya. Oke Pak, untuk Bapak-Bapak dan teman-teman semua yang berminat untuk share ilmu ataupun pengetahuan ataupun pengalamannya di Ethos Energi, nanti kita akan bantu untuk memfasilitasi kegiatan sharingnya pada waktu yang tertentu ataupun waktu yang Bapak-Bapak yang bisa mengasih sharingnya. Silahkan nanti Bapak-Bapak kontak ataupun Ibu nanti bisa kontak kami di Ethos Energi grup WhatsApp ataupun grup Telegram di flyer yang telah kita sebar. Oke Pak, untuk untuk session sharing berikutnya silahkan dipantau terus di channel YouTube kita juga ada. Silahkan di-subscribe untuk mendapatkan update dari kami. Kemudian juga ada grup WhatsApp dan sudah ada 6 grup WhatsApp untuk Ethos Energi. Kemudian ada juga grup Telegram dan juga ada grup LinkedIn ya Pak ya untuk mengetahui aktivitas kami yang terbaru. Oke Pak, mungkin untuk malam hari ini sekian saja kegiatan kita pada malam hari ini. Jika ada kata-kata saya yang salah juga mohon dimaafkan. Tunggu update dari kami selanjutnya di grup WhatsApp ataupun Telegram ataupun LinkedIn kita. Oke Pak, saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Novianto atas sharingnya malam ini.